dunia perikanan dan percetakan makin maju. Makin banyak juga nih orang berpromosi. Di jalanan banyak banget tuh iklan, poster, banner, tapi nggak semuanya layak buat dipasang. Nah ini nih yang namanya sampah visual. Sampah visual terdiri dari dua kata, yaitu sampah dan visual. Sampah itu identik dengan apa sih? Sampah itu identik dengan bau, nggak dipakai, rusak, dibuang, nggak berfungsi, mengganggu, jelek, kadaluarsa, dan kotor. Sedangkan visual itu suatu yang dapat dilihat dengan mata. So, jika disimpulkan, sampah visual berarti segala sesuatu yang nggak kepake dan mengganggu pandangan. Jadi, jika dilihat dari definisi tadi, bisa jadi yang termasuk sebagai sampah visual antara lain seseorang yang memakai baju yang tidak sesuai pada tempatnya, profil picture di media sosial yang alay dan norak, vandalisme. Kenapa? Karena vandalisme adalah kegiatan merusak terhadap segala sesuatu yang indah atau terpuji. Contoh yang paling sering ditemui adalah coretan-coretan di tembok, poster yang ditempelkan di sembarang tempat seperti di tiang listrik, pohon, dan lagi-lagi di tembok. Nah, yang paling sering kita temui belakangan ini seperti spanduk-spanduk yang sudah kadaluarsa dan iklan bando atau iklan yang dipasang melintang di atas jalan raya. Tapi menurut sang pencetus sampah visual, Bapak Sumbuti Narbuko, menurut pemasangannya, sampah visual merupakan segala bentuk visual yang satu, dipasang di taman kota, dua, dipasang di trotoar, tiga, dipasang di dinding dan bangunan heritage, yang keempat, dipasang di jembatan, tiang telepon, tiang listrik, tiang lampu lalu lintas, dan tiang lampu penerangan jalan. Dan yang kelima adalah dipasang dan dipakukan di batang pohon. Dari pengertian yang diberikan Pak Sumbo, bisa kita lihat bahwa sampah visual yang paling sering kita temui di jalan adalah baliho, brosur, atau spanduk yang berhubungan dengan kampanye, atau hal-hal lain yang berbau dengan politik. Banyak loh iklan-iklan kampanye yang udah kadaluarsa, tapi masih dipasang di sembarang tempat. Kira-kira gimana ya pendapat warga sekitar tentang sampah visual ini? Untuk saya ya mengganggu. Untuk Mengganggu ya Bu ya? Mengganggu saya tuh kalau terjadi kalau pemilih dari partai mana gitu. Siapapun yang jadi sama aja. Sama aja Bu ya? Malah, ya Bu ya, menurut Ibu mengganggu pemandangan nggak Bu? Iya, Gitu? Mengganggu sekali ya Bu ya? Bersih dari itu malah jadi kotor. Ibu malah pengennya malah jalanan yang bersih ya Bu ya, tanpa ada yang poster-poster banyak seperti itu. pohon-pohon gitu bersih. Jangan ditempel-tempelin gambar foto macam-macam, Iya. kembar. Oke. Sama aja. Sama aja Bu ya. Yang pasti sih merasa risih ya, lihat spanduk, lihat baliho, terus itu pemasangan yang kurang beraturan, mengganggu pemandangan lah seperti itu. Apalagi yang berukuran besar, terus tulisan-tulisannya juga nggak kreatif lah, kalau saya bilang nggak kreatif itu. Oke. Jadi Mas sendiri merasa terganggu ya sama gitu ya? Itu kira-kira menurut Mas itu banyak banget gak di jalan? Ya kalau mendekati pemilu atau pemilihan caleg sih banyak sekali ya, nggak satu. Jamur di mana-mana ya? Di dekat-dekat rumah mungkin juga, dari mulai ukuran kecil sampai yang tempel di pohon, sampai yang pemasangan baliho pakai bambu, itu juga saya rasa sih ya sah-sah saja, mungkin supaya bisa dikenal masyarakat ya, tapi kadang-kadang menyalahi aturan. Artinya untuk penghijauan sendiri, terus karena dipasang di tempat-tempat yang mungkin rawan roboh gitu, dan sudah merugikan masyarakat yang ini lewat. Oh gitu Ya. Kalau menurut saya ya itu kalau menurut saya itu terganggu, soalnya kebanyakan tempel-tempelan yang di pinggir jalan itu kan terlalu kotor ya. Ibu pun merasa terganggu ya Bu ya, jadi rasanya tuh kalau di jalan kok dikotorin sih gitu. Iya, Bukannya nambah indah gitu ya. Ya. Kurang bersih. Dari wawancara tadi, ternyata masyarakat juga merasa terganggu seputar alat peraga kampanye yang dipasang sembarangan. Nah, sebenarnya aturan tata pemasangan alat peraga kampanye itu sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013, Pasal 17 Ayat 1A. Misalnya aja
nggak boleh dipasang di sarana dan prasarana publik, taman, dan pepohonan. Namun, nyatanya banyak yang melanggar aturan tersebut. Menurut mereka yang kami wawancarai, mereka menganggap bahwa alat kampanye yang diletakkan sembarangan itu mengganggu pemandangan dan membuat kotor lingkungan. Dan apabila diletakkan di tempat yang rawan, itu dapat membahayakan keselamatan warga. Di sini terlihat bahwa sesungguhnya masyarakat itu sudah sadar akan keberadaan sampah visual serta dampaknya. Namun mereka nggak bisa buat banyak. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah untuk memberantas sampah visual masih sangat dibutuhkan demi kenyamanan publik juga keindahan lingkungan sekitar.